sumber daya apa kan udah kuambing satu absen. Deh, aku baru jarang-jarang aku absen. Lima dia. Karena kan mau pulang kampung. Iya. Kamis jam berapa? Ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu. Gimana puasanya? Lemas Bu. Lancar Bu. Betul sahur gimana? Gak salah kok bisa. Jadi sekarang lah. Belajar kali ya Bu. Lemas Bu. Bu ya. Aduh Bu. Gak apa-apa kan nanti kita ngebukber. Oke. Bayar pulin ya. Iya Bu. Iya. Lancar puasanya Mas. Nggak ini Bu. Dia minum Bu. Kalau aku gak puasa. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Gak mau ketua kelas memimpin doa Bu. Iya, Jujur aja doa Bu. akan dibawakan oleh teman kita Francisca kepada Francisca. Boleh dibawakan doanya ya Nak. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Ya Allah. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada uang 1 triliun kepada Francisca ya yang telah membawakan doa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini lancar. Oke, sebelum itu Ibu juga mau absen kita. Kita dari Lauren hadir hadir. Tri hadir Bu. Ejoy Ada. hadir. Iqbal Hadir. hadir. Asliman Hadir Bu. Yunda hadir. Francisca Hadir. Ada. Oke, berarti hadir semua ya. Mantap. Lah, baca. Males. Roti cing. Mungkin sebelum kita mengawali pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama ada melalui kegiatan diskusi ini dengan penerapan model pembelajaran discovery learning melalui media PowerPoint dan video pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menganalisis prinsip-prinsip geografi yang prinsip-prinsip geografinya itu ada 4, yaitu distribusi, interrelasi, deskripsi, dan juga kronologi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu bisa diam mana Ibu? Bisa Bu. Ini Bu. Bu, baca dulu. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dengan baik Bukan, ada terkait SPM. dengan Iya. prinsip-prinsip geografi beserta penerapannya dalam Absen kita berisik. Iya. Oke, selanjutnya pembelajaran. Kamu mampu ada Doin? Nanti kami bapak kamu. Selain manfaat pembelajaran, tujuan pembelajaran, Ibu juga akan membacakan manfaat pembelajaran, yaitu melalui materi pembelajaran ini peserta didik mampu menganalisis prinsip-prinsip geografi, yaitu yang ada 4, prinsip distribusi, interrelasi, kronologi, dan juga prinsip deskripsi beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya apa ya? Jadi materi kita pada pagi hari ini tuh ada 4 ya, prinsip-prinsip geografi, yaitu deskripsi, kemudian interrelasi, kemudian kronologi, dan juga prinsip deskripsi ya. Nah, oke. Lanjut. Nah, ini dia prinsip-prinsip geografi ada 4 ya. Distribusi, interrelasi, deskripsi, dan juga kronologi. Nah, pada prinsip distribusi ataupun juga disebut dengan prinsip persebaran. Prinsip distribusi ini fokusnya kepada persebaran suatu fenomena geosfer ya. Jadi prinsip ini tuh lebih membahas ke seberapa luas sih persebaran suatu fenomena dan seberapa sering atau seberapa jarang suatu fenomena tersebut terjadi dan sebagainya. Contohnya yaitu seperti peta persebaran sumber daya alam logam di Indonesia dan juga peta persebaran penduduk Jawa Barat. Nah, dari ciri khas dari prinsip distribusi ini tuh bisa digunakan ketika terdapat ketidakmerataan fenomena di suatu wilayah. Nah, coba
Agnieszka, peta apa ini? Persebaran. Persebaran pertambangan. Kenapa lo Bu? Iya, pertambangan. Distribusi. Pertambangan. Daya alam yang tidak terbatas ya. Ya, peta ini peta persebaran sumber daya alam ya. Bukan pertambangan, karena di situ juga ada salah satu tambangnya juga. Jadi ini lebih ke sumber daya alam lebih luas. Kemudian yang kedua, prinsip interrelasi atau juga kita sebut dengan prinsip keterkaitan. Nah, prinsip interrelasi ini merupakan prinsip geografi yang fokusnya kepada hubungan timbal balik atau sebab akibat antar fenomena geosfer. Nah, prinsip ini menjelaskan mengapa fenomena bisa terjadi, mengapa fenomena bisa terjadi akibat adanya fenomena lain. Contohnya yaitu gempa bumi bisa terjadi akibat adanya tumbukan lempeng bumi. Selain itu adanya hujan lebat juga dapat terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya banjir. Jadi ini lebih ke sebab akibat gitu ya, sebab akibat fenomena. Kalau contoh ini siapa yang bisa menjelaskan nanti dapat permen. Betul. Iya. Betul lah. Iya. Oke, kan puasa. Iya. Nanti lebaran. Oh, apa itu? Ini kayak mana? Prinsip dari interrelasi. Coba jelaskan, dijabarkan maksudnya gimana? Oh, karena ada penebangan yang hutan, makanya Bu, dia jadi ada bencana, banjir bandang, gunung meletus, longsor. Aku bisa Oh, dapat. benar. Dapat permen Edel. Itu secara umum. Lanjut yang Itulah ketiga. permennya. Ya, prinsip deskripsi ataupun kita sebut juga dengan prinsip penjabaran. Nah, prinsip deskripsi ini merupakan prinsip geografi yang digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan sebuah fenomena geosfer. Jadi prinsip ini fokusnya pada penjabaran tanpa adanya analisis mendalam. Jadi kayak mengartikan gitu ya, mengartikan ataupun menjabarkan suatu fenomena yang terjadi. Kemudian penggambaran atau penjabaran pada prinsip ini bisa menggunakan tabel, grafik, peta atau citra juga serta tulisan. Contohnya seperti tabel data jumlah penduduk di Asia Tenggara, kemudian grafik kenaikan jumlah kasus COVID di Indonesia, kemudian juga peta data kerusakan gempa di Palu dan juga artikel mengenai air terjun Niagara ataupun artikel-artikel yang sering lah di update di Instagram, di Google gitu. Instagramnya bagus ya. Kemudian yang keempat ada prinsip korologi Bu, atau laptopnya kedua ketik Bu. ya ataupun disebut juga dengan prinsip keuangan. Jadi prinsip korologi ini merupakan prinsip geografi yang menjabarkan atau melihat persebaran dan hubungan akibat sebab akibat dari fenomena yang terjadi. Jadi dengan kata lain itu prinsip ini tuh merupakan sebuah gabungan gitu ya dari setiap prinsip-prinsip geografi yang ada. Jadi prinsip korologi ini tuh cakupannya paling luas dan paling lengkap dibandingkan dengan prinsip lainnya. Contohnya itu ketika kita ingin membahas tentang gunung api di Indonesia, maka kita nggak hanya membahas gunung apinya aja, tapi kita membahas juga jumlah gunung api yang ada di Indonesia, kemudian persebaran gunung api di Indonesia, kemudian mengapa sih Indonesia memiliki banyak gunung api. Jadi nggak hanya satu kajian aja yang kita bahas, tapi seluruh cakupannya itu merupakan prinsip korologi. Nah, ini juga ada contoh lain dari prinsip korologi yang cakupannya lebih luas. Contohnya itu kayak kita membahas tentang banjir di suatu wilayah. Jadi kita nggak hanya membahas banjirnya aja, tapi kita juga membahas kapan dan di mana banjir itu terjadi. Kemudian ada nggak sih korban jiwanya, banyak nggak sih korban jiwanya, kemudian berapa besar kerugian yang dialami gitu. Kemudian banjir itu melewati titik-titik mana saja, kemudian apakah terjadi di seluruh wilayah ataupun mengusap pada titik-titik di situ saja gitu. Kemudian juga kita membahas mengapa banjir tersebut bisa terjadi, apakah karena hujan lebat ataupun karena tidak adanya daerah resapan air lagi. Jadi gitu. Prinsip korologi itu dia cakupannya lebih luas. Jadi ada nggak yang bisa ngasih contoh prinsip-prinsip korologi yang lain? Kronologi. Iya. Apa itu? Contohnya. Kalau nggak ada yang mau tunjuk tangan, Ibu tunjuk nih ya. Kalau gempa bumi Bu,
Kayak mana tuh Kronologi itu apa? kronologinya? Kronologi nanti masuk ibu. Kronologi atau keruangan? Oh, ke ruangan. Nah, Yang gempa bumi di Padang. terus Memakan korban jiwa yang banyak. Dan ini terjadi pada kapan kalau yang gempa? Gempa di Bu. 2022 Bu gitu. Seperti itu kalau dari saya. jadi kalau gempa bumi itu kalau kita dilihat dari perspektif prinsip kronologi itu nggak hanya gempa buminya sih kita bahas, tapi kenapa bisa terjadi, berapa korban jiwanya, di mana terjadinya, apakah di sekitar wilayah tersebut atau melebar kemana-mana gitu. Tolong anak berdua Bu. Jadi prinsip kronologi itu cakupannya lebih luas. Kau cosplay sama TV. Oke, mari kita melihat video. Semoga dengan video ini pengetahuan kita lebih duduk lagi ya mengenai prinsip-prinsip geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dari disimak. geografi kelas 10 Silakan. prinsip geografi. Apa yang di situ? Naikkan dulu. Di mana anak itu? Ya udah. Turun Iya, turun Oh iya. Kita turunkan sifatnya biar makin dingin sangat. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan disimak karena setelah ini akan ada soal yang akan membantai. Oh, malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi geografi kelas 10 prinsip geografi. Prinsip geografi ada 4. 1. Prinsip distribusi persebaran. 2. Prinsip interrelasi keterkaitan. 3. Prinsip deskripsi penjelasan atau penggambaran. 4. Prinsip kronologi keruangan. 1. Prinsip distribusi. Prinsip distribusi adalah prinsip yang menekankan persebaran gejala biosfer di permukaan bumi, baik gejala fisik maupun gejala sosial. Contohnya, prinsip distribusi adalah persebaran flora dan fauna, persebaran penduduk, persebaran sumber daya alam di Indonesia, persebaran curah hujan, persebaran iklim. Contoh aplikasi di dalam soal, persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Persebaran sumber daya alam di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian persebaran pandemi COVID-19 di dunia. Prinsip yang kedua adalah prinsip interrelasi atau prinsip keterkaitan. Adalah hubungan yang saling terkait antara gejala geosfer 1 dengan gejala geosfer lain, baik fisik dengan fisik, fisik dengan sosial, maupun sosial dengan sosial. Contoh fisik dengan fisik adalah tanah di lereng gunung api relatif subur karena banyak mineral yang keluar saat gunung berapi erupsi. Contoh yang lainnya, bahwa di kota-kota besar banyak dibangun mal yang berdekatan dengan penduduk yang padat. Kemudian contoh yang lainnya lagi adalah bahwa fenomena banjir parah di daerah dataran rendah itu terjadi akibat penebangan hutan di wilayah hulu. Ada hukum sebab akibat pada prinsip interrelasi. Yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Adalah prinsip yang memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi yang dapat diamati. Gejala atau fenomena tersebut dapat dijelaskan secara verbal atau kalimat, digambarkan dalam bentuk data, digambarkan dalam grafik, diagram, peta, dan lain-lain. Contohnya adalah angka pengangguran pada Provinsi Jawa Timur
grafik peta lempeng tektonik di dunia, peta wilayah lautan pada kawasan Asia Tenggara. Contoh aplikasi di dalam soal adalah sebaran COVID-19 di Indonesia hingga akhir Juli 2020. Ini adalah contoh-contoh prinsip deskripsi. Contoh yang lain prinsip deskripsi adalah proyeksi jumlah penduduk Jawa Tengah. Bahwa tahun 2010 penduduk Jawa Tengah sebesar 32,4 juta jiwa, dan pada tahun 2035 diperkirakan akan bertambah menjadi 37,2 juta. Dan sekarang yang terakhir adalah prinsip urologi atau peruangan, adalah prinsip yang bersifat komprehensif sebab mengkaji gejala, fakta atau permasalahan di muka bumi dengan memadukan prinsip persebaran, interrelasi, deskripsi, dan integrasinya di dalam ruang tertentu. Contohnya, bahwa pola hujan di Indonesia itu tidak merata disebabkan oleh angin yang membawa uap air itu berasal dari Indonesia Barat, sehingga akan diturunkan di sebelah barat di Indonesia bagian barat dahulu dan semakin berkurang ke arah timur. Ditambah lagi, deretan pegunungan di Indonesia Barat lebih banyak daripada di Indonesia Timur, sehingga uap air yang membawa angin yang membawa uap air tersebut akan tertahan dan turun di Indonesia bagian barat dan terus berkurang ke arah Indonesia bagian timur. Contoh prinsip urologi yang lain adalah global warming, bahwa gejala pemanasan global tidak hanya berkaitan dengan mencairnya gunung es, kenaikan permukaan laut, atau perubahan cuaca secara ekstrim, bahwa pemanasan global juga berdampak pada penyebaran wabah penyakit baru seperti virus Zika yang berbahaya bagi wanita hamil. Demikian prinsip geografi. Nah, jadi tadi merupakan video penjelasan ya mengenai prinsip-prinsip geografi yang ada 4. Jadi sampai sini udah paham mengenai prinsip-prinsip geografi? Paham ya? Jadi berhubung anak-anak ibu semua sudah paham, jadi ada tugas kelompok untuk kalian yang akan dikerjakan ya. Jadi dari kelas ini ada 2 kelompok yang harus dibagi. Jadi ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Mungkin langsung saja ya Ibu bagikan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Jadi waktu pengerjaannya maksimal 5 menit ya, tidak boleh lebih, dan kalaupun lebih dari 5 menit siap tidak siap harus dikumpul. Kalau ada yang nggak tahu mengenai soal-soal dari itu, tanya aja ke Ibu ya, jangan diam-diam aja. Jawabannya. Jadi tadi kamu tidak menyimak apa yang Ibu sampaikan. Itu kerjanya kelompok ya, nggak boleh sendiri-sendiri ya. Kalau ada yang nggak kerja, kalau nggak ada yang kerja dalam kelompoknya, bilang sama Ibu biar nggak ini, biar nggak Ibu kasih nilai nggak kerja.
Yunda, ditinggalkan bukunya Yunda. Hari ini ada mata pelajaran. Lupakan dulu. Kayak gitu ya. Kemarin udah tinggal di laci kelas kan. Hilang. Hilang. Kau Jadi kan kata bilang bilang kamu kayak kemarin gitu. belum ke sini sekolah ini. Padahal kan dan bilang Bu. Kan bilang kamu kayak gitu sama salah. Udah ganti. Soalnya kamu ponakan kepala sekolah. Boleh. Boleh. Makruh puasanya. Udah siap? Belum bu. Pembangunan kawasan. Waktu tinggal 1 menit lagi. Maksimalkan waktu yang ada. Nanti kalau Udah besok udah besok. waktu tinggal 30 detik lagi. Pembangunan kawasan. Yes, chef. Ayo. Semangat. 30 detik lagi. 29. Ya, dan siap 3 soal bu. Itu punya orang itu. Loh, berarti tidak berdiskusi kamu. Bagi tugas loh bu. Bagi tugas. Kalau kata Bu Beli udah tidak seperti Iya, tidak seperti ini kerja kelompok anak-anak ibu. Seperti ini ibuku. Yes, chef. Ayo, semangat. Yes, chef. 15 detik lagi. Siap nggak siap? Ini dikumpul ya. Ya bu, ye. Dan tentukan semua kelompoknya. Yes. Yes. 10 detik lagi. 10 detik lagi ya. Yes. Itu nggak chef. Itu mudah bu. 10, 9. 8, Umur 5 nggak tahu. 7, 6, 7. Waduh, bilang. Apa? Ibunya nyingkos. 7, 6. Ayo, 5, 4, 3, 2, 1. Mari dikumpulkan Sini, kawan. kelompok. Saya tak saya kumpul katanya Bu. Iya, ayo sini. Kemana ini? Nanti kan yang kan dia di sini. Udah belajar. Ya, mana? Kan enggak set 1 Bu. Oh, nggak siap berarti nggak simak tadi. Sini waktunya loh Iya, Bu, bu. 5 menit 5 soal. Kan kita tadi sudah belajar. Iya, loh. loh. PowerPoint Mencatat, tadi. Bu. Nulisnya itu lama loh. Tulis tangan, Bu. Terus Bu, angkat tangan lagi. Ngangkat tangan. Ponakan Pak Butuh tenaga, Pak. Aldo. Oke, ini mau kelompok 1 atau kelompok 2 dulu ya? Dua. Kelompok Mempresentasikan. 3. Kelompok 3. Nah, ketiga aja bu. Oke, jadi kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompok sekarang. Perwakilan Ya. kelompok. Tidak semua maju. Pandu. Semua maju. Maju Jadi lagi. dulu. Jalan. Silakan dijelaskan. Satu interrelasi. Dibacakan lah soalnya anakku. Tanggal atau Januari 2010 ada kejadian tanah bergerak atau soil creep di daerah Taradu, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari tanah bergerak tersebut mempunyai penyebab yaitu hujan lebat dalam sehari, sehingga mengakibatkan struktur tanah jadi jemu air dan labil. Dari penjelasan tersebut, prinsip geografi peserta adalah interrelasi bu. Alasannya? Karena interrelasi itu prinsip keterkaitan pembilan. Jadi karena adanya fenomena soil creep ini tadi, jadi penyebabnya itu hujan lebat. Ya. Apakah kelompok setuju?
Setuju ya? Setuju ya? Oke, setuju. Jadi jawabannya beneran B ya, interrelasi karena dia merupakan prinsip sebab akibat gitu. Kemudian yang nomor 2, hutan-hutan yang di permukaan bumi tersebar tidak merata dan berada karena dipengaruhi oleh iklim dan letak lintah. Penjelasan fenomena geosfer berikut ini menggunakan prinsip jawaban dari kelompok kami abu distribusi. alasannya Karena di sini dijelaskan bahwa hutan-hutan yang ada di muka bumi ini tersebar tidak merata, jadi adanya persebaran hutan-hutan di muka bumi. apakah kelompok setuju? Jawabannya A. Apa jawabannya? Jawabannya distribusi persebaran. Ya, benar. Ya, benar ya. Kemudian yang nomor 3, Pembangunan kawasan permukiman ada selalu memperhatikan unsur-unsur yang saling berkaitan dan mendukung kegiatan pembangunan tersebut. Nah, misalnya jaringan jalan, tata air tanah, listrik, telepon, dan sarana prasarana. Menggunakan prinsip B deskripsi. Menggambarkan Bu. Yang menggambarkan atau menjelaskan. Misalnya, jadi di sini jelaskan digambarkan bahwa pembangunan kawasan permukaan ini terdapat kayak ada jaringan jalan, ada tata airnya, tanah, listrik. kelompok 2 setuju? Tujuh. Setuju? Kurang, Bu. Kurang. Kenapa? Enggak apa-apa sih, Bu. Biar beda nilaikan sama Oh, mereka. oke. Jadi jawabannya itu kurang tepat ya. Jadi jawabannya itu kronologi keruangan Yes. karena Kronologi. itu tidak ada kata kunci ya pembangunan kawasan pemukiman elit dan juga kalaupun itu merupakan prinsip deskripsi kita tidak menjabarkan mengenai jaringan jalan ataupun tata air tanah listrik gitu ya kan. Tapi penjabaran seperti kayak ini apa namanya grafik dari penduduk di suatu wilayah gitu, itu merupakan prinsip deskripsi. Kemudian nomor 4, ayo prinsip apakah yang ada di gambar di atas? Jelaskan alasannya. Prinsip distribusi Bu. Ya. Masalahnya karena pada gambar peta tersebut menggambarkan penyebaran curah hujan di Indonesia. Benar ya, prinsip persebaran. Oke, lanjut yang nomor 5. Yang pertama itu ada prinsip distribusi. Kami mengambil contohnya itu peta persebaran flora dan fauna. Terus untuk relasinya, misalnya itu kayak membuang sampah sembarangan kamu itu berarti akan terjadi banjir gitu. Terus kalau kronologinya itu kayak misalnya kayak gempa bumi di Padang pada tahun 2022. Terus kalau deskripsinya peta kepadatan penduduk kecamatan Binatung. Ya, benar ya. Jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi dari hasil diskusi mereka Berapa ini nilainya, Bu? hanya salah satu ya di nomor 3 yang mengenai prinsip kronologi ataupun keruangan. Jadi terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mendiskusikan dan mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Kemudian lanjut pada kelompok 2, segera untuk maju ke depan anak-anak ibu. Apa sih ini? Semangat lah. Ini ada lama gak? Semangat, jangan kata-kata siap ya. Kalian tak ada semangatnya. Itu kelompoknya sih. Ya lanjut aja presentasi nakku. Jadi soal nomor 1 itu dibacakan soalnya, Bu. Ya. Tanggal 4 Januari 2010 ada kejadian tanah bergerak atau soil creep di daerah Teraji Tasikmalaya. Dari tanah bergerak tersebut mempunyai penyebab yaitu beberapa dalam sehari sehingga mengakibatkan struktur tanah menjadi jenuh, air dan labil. Dari penjelasan tersebut prinsip geografi adalah kronologi karena dia kayak Iya. apa sih? Katakan apa sih? Kayak ada kronologinya gitu.
Iya, ini pemahamanku Bu. Kronologi itu berarti Berarti tadi kamu tidak menyimak PowerPoint dan video yang ibu nggak bisa bagian ya. kelompoknya nggak bisa. Kami berarti Bu. Kenapa memang kronologi itu ruangan? iya, maksudku kronologi itu kan kerulangan. Ada masalah, berarti ada kronologi. Bu, pintar nulis dia coba. Seperti satu Bu. Ih, berarti saya berpikirku tinggi kan? Jual buku di sekolah ini Bu. Jadi anak-anak ibu kelompok 2 nomor 1 itu bukan kronologi ataupun keruangan ya anak-anak ibu. Oh iya, Itu dia interrelasi ataupun keterkaitan. Karena di sini Apa rasanya? apa rasanya? sudah ada kata kuncinya tanah Sebab bergerak akibat. disebabkan penyebabnya hujan lebat dalam sehari. Jadi kan kalau interrelasi itu sebab akibat keterkaitan. Jadi jawabannya adalah Tapi kan bisa aja ini Bu, kronologi kerulangan. Kan dia menganalisis satu ruang yang banjir. Ayo lu. Ayo. tidak. Pas sekali gitu. Ini adalah interrelasi sebab akibat. Kalau kita hujan terus, pasti dia akan terjadi banjir ataupun tanah bergerak. Iya, tadi yang ibu bahas kan satu Poinnya ruang di kan? sini lebih menuju ke interrelasi. Lanjut nomor 2 adalah Nomor 2 itu gantian. oh, Hutan-hutan yang di permukaan bumi tersebar tidak merata dan berbeda karena dipengaruhi oleh iklim dan letaknya. Penjelasan fenomena geosfer menggunakan prinsip A. Distribusi. Kenapa itu? Kalau gitu. Karena banyak Barat. Ya, jadi nomor 2 itu merupakan distribusi. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 Bu, ya. pembangunan kawasan permukiman elit selalu memperhatikan unsur-unsur yang saling berkaitan dan mendukung kegiatan pembangunan tersebut. Misalnya jaringan jalan, tata air tanah, listrik, dapur dan sarana prasarana lainnya. Pembangunan ini menggunakan prinsip kronologi Bu. Kenapa? Ada ruangnya Bu. Ini jawabannya barusan kalian ganti kan? apa Bu? Om yang tadi kami udah coret ini kok Bu? Curang. Curang Enggak, Bu. Bu. Curang Bu. Ya, boleh kayak gitu. Alah, bilang Jadi aja orang jawabannya yang salah. itu benar kronologi, tapi Yes. perbuatan kalian untuk membenarkan jawaban tidak patut ditiru ya. Apa, Bu? Nilai tidak bukan ada pena Bu. Wah, salah ini weh. Oke, lanjut nomor 4. Oke, nomor 4 kita perhatikan gambar berikut. Apakah yang sesuai dengan gambar di atas? Masing-masingnya. Jawaban saya prinsip persebaran curah hujan Bu. Karena di gambar tersebut menjelaskan tentang curah hujan yang ada di Indonesia. Iya benar ya, jadi ini merupakan prinsip distribusi ataupun persebaran curah hujan yang ada di Indonesia. Nomor 5. Contoh lain dari keempat prinsip itu. Jadi salah satunya itu kan Bu, kronologi keruangan. Masalahnya contohnya kayak di Kota Medan, pemerataan pembangunan di Rembuk, ada mempelajari keruangan. Contohnya mau dibangun kantor camat, apa kan dia mau Bu? Gak ibu jelaskan udah tahu sebenarnya. Terus lanjut. Jadi prinsip. mau dibangunnya kantor kecamatan Bu, itu tunggu mempelajari dulu di daerah mana yang dibutuhkan. Itu bagian dari keuangan, kronologi. Bener banget ya guys. Lanjut prinsip yang lain. Apa aja Bu? Distribusi. Oh, Iya, distribusi. keempatnya. Distribusi itu contohnya Bu kayak ini persebaran stasiun atau halte bus tayo Bu. Bisa kan? Nah, masuk dia kan Bu? Oke. Terus kalau deskripsi. Deskripsi. Deskripsi ini Bu kayak apa ya? Nggak tahu kami Bu. Kalau deskripsi ini kurang pertama. Kalau yang satu lagi Interrelasi. Nah, misalnya kalau kayak sekarang kan Bu, pemukiman penduduk banyak, padahal luas wilayah sedikit. Ujung-ujungnya pemukiman kumuh lah Bu, macam di daerah kita di Kampung Aur, di Mandala. Bu. Kalau deskripsi itu kayak apa ya? Kayak menggambarkan satu wilayah Bu gitu. Contoh kayak Indonesia dibagi 2 musim gitu, musim hujan sama musim kemarau. Itu kan Bu udah mendeskripsikan satu wilayah gitu. Tepuk tangan dulu. Kenapa dia bisa rusak? Oh, ayo. Tapi Bu, jawabannya
bagus? Jadi yang paling bagus adalah ibu. Loh, apa yang itu? Ibu ini pak. Ya ibu lah ikut lah. Jadi ada semuanya bagus ya, ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tapi overall presentasi pada dua kelompok ini bagus, sama-sama bagus. Tapi di sini ibu ingin menekankan lagi ya kepada dari keempat prinsip itu mungkin ada prinsip yang mungkin belum duduk gitu ya pemahamannya, yaitu mengenai prinsip deskripsi. Jadi mengenai penjelasan. Jadi kalau prinsip deskripsi itu dia lebih ke penjabaran suatu fenomena gitu. Jadi kayak misal contohnya itu tabel data jumlah penduduk di Asia Tenggara. Nah itu merupakan prinsip dari deskripsi. Kemudian ada dipaparkan mengenai grafik juga ataupun peta. Jadi itu merupakan contohnya lagi peta data kerusakan gempa di Palu. Kemudian artikel tentang air terjun Niagara ataupun artikel tentang pemukiman kumuh. Bu, artikel itu gimana? Artikel itu sebuah tulisan yang ada di sebuah internet Google, jurnal. Kalian ingin membuat jurnal? Nggak mau membuat jurnal? Belum ngerti. Kan anak SMA aku. Tapi ada loh SMA sana yang udah buat jurnal. Nanti mana kalian ibu kasih tugas untuk jurnal ya. Iya ini. Iya Ada ya disuruh. Nah, jadi ini merupakan hari ini materi kita mengenai prinsip-prinsip geografi. Jadi prinsip geografi itu ada 4 ya. Jangan lupa lagi. Ada 4. Apa aja yang pertama? Distribusi. Yang kedua? Kronologi, interrelasi, deskripsi. Ya, ada 4. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Oke ibu. Oke, ibuku. Jadi untuk kelompok tadi yang paling bagus adalah kelompok dua-duanya bagus. Jadi ibu kasih hadiah. Betul ya, Bu? Jadi termin janjinya sama bukan, Bu? Iya. Oke, mantap. Nih, kongsi ya anakku. Kongsi. Dua-duanya sama-sama bagus. Jadi yang satu pemaparannya bagus, yang satu jawabannya juga bagus, hasil diskusinya bagus. Oh, malam ini untukku, besok untukku. Bisa lagi. Cari-cari gitu. Ya bagi-bagi secara adil ya, jangan di satu orang itu aja. Ya, siap, Kalau Ibu. semua merupakan kerja kelompok gitu ya. Jadi mungkin ini aja dari materi yang dapat ibu jelaskan. Apa ada hal-hal yang ingin ditanyakan anak-anak ibu? Atau ada materi yang kurang jelas? Iya, ibuku. Tidak ada. Udah pas ya. Berarti nanti kalau ujian dan siap ujian bisa menjawab ya semua pertanyaannya ya. Bisa, Bu. Oke, tunggu ujiannya. Oke, mungkin untuk menutup pembelajaran hari ini mungkin bolehlah salah satu dari kita untuk membawakan doa untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini. Kepada anak ibu Iqbal, silakan dibawakan nak. Nanti ya bu. Duduk-duduk kan gak ditunjuk. Baik, untuk menutup sesi kita pada hari ini, hendaknya kita berdoa sesuai kita masing-masing doa. Oke, terima kasih kepada anak-anak ibu. Sampai jumpa di lain hari di minggu depan ya. Jangan lupa materi ini dan jangan lupa juga untuk mempelajari materi minggu depan yaitu mengenai pendekatan geografi. Karena nanti akan ibu tanya di awal pertemuan ya, di awal hari. Terima kasih kepada anak-anak ibu. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo yang coba siap-siap. Terus yang miris Saya bu. Aku dulu. Tadi Ninding nggak ada materi pembelajaran sekarang dengan pembelajaran sebelumnya. Terus Yang tadi yang tanya itu.